Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helma Narwanda. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit mengenai keluarga yang berkenaan dengan anjuran berkeluarga, tujuan berkeluarga, kewajiban orang tua terhadap keluarga, dan pendidikan dalam keluarga. Penasaran bagaimana videonya? Langsung saja kita tonton, jangan di skip. Oke. Tujuan dasar diisyaratkannya perkawinan dan anjuran hidup berkeluarga adalah untuk mencari rahmat atau kasih sayang, baik itu kasih sayang dari pasangannya maupun rahmat dari Tuhan, yang ujungnya adalah untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Quran Surah Ar-Rum ayat 21 berikut. Untuk mewujudkan anak yang soleh dan soleha, maka peran orang tua dalam hal ini sangat penting. Orang tua tentunya harus mengajarkan dan menanamkan sedari dini mengenai dasar-dasar keimanan, keislaman, moral maupun perangai baik lainnya. Selain itu, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memenuhi ekonomi keluarganya. Memenuhi ekonomi sama artinya dengan memberikan nafkah. Dasar Al-Quran mengenai hal ini terdapat dalam Quran Surah At-Tolak ayat 6 berikut. Adapun tanggung jawab orang tua terhadap kesehatan keluarganya tentunya harus dilaksanakan sedari anak masih dalam kandungan, dengan memberikan asupan yang sehat dan bergizi dan tentunya halal, serta menjaga kesehatan jasmani dan rohani anak agar menjadi anak yang cerdas, tangguh, dan pemberani. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak dalam memperoleh pendidikan. Orang tua harus dapat menanamkan kebiasaan edukatif kepada anak agar mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Dalam teori behaviorisme yang digagas oleh Pavlov menyebutkan perlu adanya stimulus secara berulang-ulang sehingga disebut sebagai pembiasaan. Pembiasaan pada hakikatnya berisikan pengalaman. Pembiasaan sangat efektif dalam membina sikap karena akan melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak. Contoh kebiasaan edukatif yang dapat ditanamkan kepada anak yaitu: pertama, membiasakan anak mengucap salam saat keluar dari dan pulang ke rumah. Kedua, menerapkan pelaksanaan ibadah sholat sendiri dan berjamaah. Ketiga, membiasakan untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Metode pendidikan yang dapat diterapkan oleh orang tua saat anak masih dalam kandungan yaitu: orang tua, khususnya seorang ibu, hendaknya selalu menjalankan ibadah kepada Allah, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan selalu mendoakan anak yang dikandungnya. Selain itu, menjaga akhlaknya agar selalu mengamalkan akhlak-akhlak mulia. Sedangkan metode pendidikan untuk balita, anak-anak, remaja, dan menjelang dewasa, yang pertama, dapat menggunakan metode keteladanan. Dalam hal ini, keluarga menjadi teladan utama bagi anak. Rasulullah sendiri merupakan teladan yang baik bagi umat muslim, dan hendaknya orang tua juga meneladani akhlak beliau sehingga anak akan mencontoh hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang kedua, metode pembiasaan.
Orang tua harus membiasakan anak untuk melakukan ibadah kepada Allah, khususnya sholat. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Hakim dan Abu Daud. Dan yang ketiga yaitu dengan metode nasihat. Hal ini dapat dilihat pada Quran Surah Luqman ayat 13. Yang keempat, dapat menggunakan metode perhatian atau pengawasan. Orang tua harus mencurahkan perhatian penuh kepada anaknya serta mengawasi segala tingkah lakunya agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Dan yang terakhir, dapat menggunakan metode hukuman. Hukuman yang diberikan di sini adalah hukuman untuk membuat jera, bukan untuk menyakiti.